Bunga mekar, gugur sendiri. Ketika berita kematian Aidit sampai di Cina, Mao Zedong menulis puisi bertajuk Bela Sungkawa untuk Kawan Aidit. Puisi tersebut kelak dimuat dalam buku Mao Zedong, Suci Guanji, kumpulan lengkap puisi Mao Zedong. Puisi mengenang Aidit memakai subjudul Pejuang Komunisme Internasional. Terjemahan puisi ini dilakukan oleh Nurdiana, dimuat dalam buku biografi karya Putri Sulung Aidit, Ibaruri Putri Alam, tahun 2006. Tegap menghadap jendela, dingin di ranting jarak, tersenyum mendahului mekarnya berbagai kembang. Sayang, wajah girang tak berwaktu panjang, malahan gugur menjelang musim semi datang. Yang akan gugur, gugurlah pasti. Gerangan haruskah itu mengesalkan hati? Pada waktunya, bunga mekar dan gugur sendiri. Wanginya tersimpan menanti tahun depan lagi. Dalam persidangan Mahmilud terungkap, Bung Karno lewat saluran resmi Departemen Luar Negeri sekitar akhir bulan Juli 1965 telah memanggil Aidit dan Nyoto yang sedang berkunjung ke sejumlah negara Blok Timur. Tidak pernah dirinci secara tuntas apa makna panggilan tersebut. Oleh karena pengadilan ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah posisi Aidit dan Nyoto begitu penting sehingga Presiden khusus memanggil mereka? Atau Bung Karno sudah pernah mengeluhkan kondisi kesehatannya? Sebab kalau tidak pernah ada keluhan, mengapa dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Aidit membawa serta tim dokter dari Cina? Apa sekedar untuk mencari second opinion? Tanggal 4 Agustus 1965, pagi itu Bung Karno mengeluh sakit, kemudian muntah-muntah ketika sedang menerima tamu sambil minum kopi di beranda belakang Istana Negara. Jelas manggil Martowijoyo, Komandan DKP, Detasmen Kawal Pribadi, pasukan Brigade Mobil Kepolisian, pengawal Bung Karno sejak proklamasi kemerdekaan. Berita sakitnya Presiden Soekarno langsung berkembang ke tengah masyarakat. Apalagi semua tahu pola kehidupan pribadinya kacau balau, tidak pernah hidup teratur. Tidak mengherankan ketika kemudian berkembang pertanyaan, bagaimana jika sampai terjadi sesuatu? Di depan sidang Mahmilud, Ketua Biro Khusus PKI Kamaruzzaman mengatakan, tanggal 12 Agustus dia dipanggil kawan ketua, Aidit, diberitahu bahwa Bung Karno sakit parah dan ada kemungkinan Dewan Jenderal bergerak untuk merebut kekuasaan begitu beliau meninggal dunia. Sebagai petugas profesional, tanpa menunggu instruksi lanjutan, Syam mengaku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sejak tanggal 6 September 1965, dia mulai menggelar pertemuan dengan para perwira maju yang sudah berhasil dia bina.
Rangkaian rapat untuk mematangkan skenario guna menangkal dan mendahului rencana Dewan Jenderal merebut kekuasaan. Rapat pertama dihadiri 3 orang tokoh: Kolonel Infanteri Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Letnan Kolonel Infanteri Untung Samsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, dan Mayor Udara Suyono, Komandan PPP Pasukan Pertahanan Pangkalan Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma. 3 perwira militer di atas merupakan tokoh kunci di Jakarta karena masing-masing memegang posisi strategis, penjaga keamanan ibu kota, pengawal presiden, dan pengawal pangkalan udara utama. Perjalanan waktu membuktikan gagasan dasar Aidit untuk mendahului aksi Dewan Jenderal dalam merebut kekuasaan dari tangan presiden terbukti malah langsung berubah jadi berantakan. Kekuatan PKI yang telah mengklaim 3 juta anggota berikut puluhan juta pendukungnya dalam ormas binaan sama sekali tidak mampu menyelamatkan suasana. Mereka langsung kocar-kacir dan dalam waktu sekejap berhasil dilipas Jenderal Soeharto. Begitu juga dengan Aidit serta seluruh pimpinan PKI, baik mereka yang duduk dalam Central Committee sampai anggota di tingkat ranting, hampir seluruhnya bisa diringkus. Bahkan sebagian dari mereka, termasuk yang bukan anggota PKI, malah langsung diselesaikan. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.